Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang apa yang Rasulmu larang tinggalkan. Ini ayat ini sering saya pakai untuk membuktikan dalil bahwa siapapun tidak berhak mengharamkan, karena semua alam dunia milik Allah. Yang berhak melarang hanya Allah. Nabi Muhammad sendiri tidak mengharamkan. Nabi hanya menyuruh dan melarang. Apa yang Rasul suruh laksanakan, yang dilarang tinggalkan, itu saja. Allah mengharamkan kalau Allah mengharamkan. Rasul menghalalkan kalau Allah menghalalkan. Tidak boleh mengharamkan. Sekali Rasul mengharamkan langsung ditegur oleh Allah. Ya ayyuhar rasulu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Rasul, kenapa engkau haramkan sesuatu yang oleh Allah dihalalkan? Apalagi kamu sebagai manusia. Itu imtathilu ma amarakum, laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh Rasul. Wantahu amma nahakum, dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Waqad qarabtum min rabbikum azza wa jalla fid dunya biqulubikum fil akhirah binufusikum wa ajsadikum. Engkau telah dekat dengan Tuhanmu di dunia, fi dunya biqulubikum, dengan hatimu. Engkau mendekati Tuhanmu di dunia dengan hatimu. Wa fil akhirati binufusikum wa ajsadikum, dan nanti di akhirat dengan jiwamu dan jasadmu. Ya zuhadu ma tuhsinuna tazhadun. Wahai orang-orang yang zuhud. Zuhud itu yaitu orang yang tidak mencintai dunia. Bukan tidak butuh ya, tidak mencintai dunia. Bukan tidak memerlukan, tapi tidak mencintai dunia. Dan juga yang dipakai secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Itu zuhud. Kamu tidak pandai berzuhud. Kamu mengaku berzuhud tapi tidak pandai berzuhud. Buktinya perut sudah kenyang masih nambah juga.
Iya. Iya. Tazhaduna bi anfusikum wa ahwiyatikum. Wahai orang yang mengaku berzuhud, kamu belum pandai berzuhud. Karena kamu berzuhud dengan nafsumu dan dengan hawa nafsumu. Zuhudnya dengan nafsu dan hawanya. Wa taf'aluna bi ra'yikum, dan kamu berbuat hanya berdasarkan pikiranmu sendiri. Apa yang kau lakukan hanya berdasarkan pikiranmu sendiri. Jare sira dewek. Ittabi'u washabul masyayikh, ikutilah ya, washabu al masyayikh, bersahabatlah dengan masyayikh, dengan guru-guru, dengan mursyid-mursyid, al-arifina billahi azza wa jalla, yang sudah kenal Allah. Cari mursyid, jangan beli buku sendiri di toko terus dibaca terus diamalkan sendiri. Akhirnya kayak baca buku kesehatan, gara-gara salah cetak jadi kamu mules akhirnya. Ya kan, ya bergurulah ya. Semua apa saja itu ada gurunya. Berjalan kaki juga ada gurunya. Kamu bisa berjalan karena kamu pernah terjatuh berulang-ulang, tapi kan mending ada gurunya mah. Al-arifina billah azza wa jalla, yang benar-benar arif billah. Jangan asal cari guru, hanya katanya. Hiruk pikuk kabar berita simpang siur ada orang sakti di Gunung Bromo, kamu berbondong-bondong ke sana ngulak ilmu sama orang sakti. Ternyata wali dalban, kenal juga tidak kok. Akhirnya ternyata nipu kamu semuanya. Berulang-ulang kok nggak kapok-kapok sih? Masa kamu terjerumus di lubang yang sama berulang-ulang? Itu. Pertama yang arifina billah, kemudian al-alimina, dan juga yang berilmu, al-amilina, yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya ngomongnya doang tapi mengamalkannya. Ngomong mah semua orang bisa ngomong kok, tapi yang bisa mengamalkan itu tidak banyak. Gampang ngomong tak gampang mengamalkan. Ya iya, semua ngomong bisa kok, tapi yang mengamalkan ada separuhnya aja untung. Al-muqbilina 'alal khalqi bilisanin nasihati, yang siap menemui manusia tapi hanya sekedar untuk menyampaikan nasihat-nasihat saja, hanya untuk memberikan petuah-petuah saja, tidak lebih, hanya itu. Tidak akan minta uang sama kamu, apalagi menggandakan, apalagi beratus-ratus juta, sepeser pun tidak akan minta sama kamu. Kalau benar mah,
Kalau sudah mulai minta uang jutaan-jutaan, sudah tinggalkan saja. Percayalah. Kalau sudah urusannya duit, orang nih kalau kita bicara duit udah nggak ada mazhab, nggak ada agama, sama semua juga. Percaya nggak? Yuk kita bicara duit, hilang mazhab nih. Mazhab agama hilang, semuanya sama kalau duit. Mata nih hijau kabeh. Betul enggak? Iya. Daripada bicara haram halal bertengkar terus, ya udah bicara duit aja yuk. Iya. Wa zawalut tamai, dan tidak ada ketamaan dalam hati mereka. Para mursyid itu hanya memberikan nasihat, tidak pernah ada keinginan untuk diberi. Nggak ada tomanya, nggak ada, enggak. Malah kalau kamu pulang juga nggak ada ongkos, diongkosi. Percaya? Iya. Boro-boro minta bejani. Iya. Min i'radi qulubikum anhum wa iqbaluha 'alal khalqi azza wa jalla hum 'alaihi muqbiluna wa an ghairihi mu'ridun. Tetapi kamu malah hati kamu berpaling dari mereka, malah orang yang benar kau jauhi, tapi yang juru tipu kamu ikuti. Bener gak? Ada ulama yang soleh kamu gak pernah datang, tapi yang bisa sulap-sulapan ngantri datangnya. Setor bawa duit 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Sinting pikir-pikir mah. Iya. Wa iqbaluha 'alal khalqi azza wa jalla. Iya. Wa iqbaluha 'alal haqqi azza wa jalla. Iya. Mereka berpaling dari hati mereka, min i'radi qulubikum anhum wa iqbaluhum 'anil haqqi azza wa jalla. Iya. Kamunya karena berpaling dari mereka, tapi mereka mah ngadepnya sama Allah saja, tidak menghadap kamu. Artinya kamu datang silakan, nggak datang juga nggak nyari kok. Hum alaihi muqbilun, mereka hanya menghadap Allah saja. Wa an ghairihi mu'ridun, dan mereka berpaling dari selain Allah. Kalau mereka mah nggak ada urusan, ya nggak ada Allah aja. Ya ghulam, wahai anakku, irji' ila rabbika biqalbika. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu biqalbika, dengan sepenuh hatimu. Jangan setengah-setengah, tapi dengan sepenuh hatimu. Qabla ayyaquda khalfaka, jangan sampai dia duduk di belakangmu. Qad qana'ta min ahwali as-salihin bisalami fiha wa tamanni laha kal qabidi 'alal ma'i bi fathi yadihi fala yara fiha syai'an. Qad qana'ta, engkau telah menerima qana' min ahwali salihin, dari keadaan orang-orang yang saleh, bisalami fiha, dengan ucapan selamat, wa tamanilah, dan harapan-harapan,
kalqabidi 'alal ma'i, seperti orang yang menangkap air. Yaftahu yadahu, ketika dia membuka tangannya, fala yara fiha syai'an, ternyata tidak ada apa-apanya. Seperti kita melukis di atas air, tidak akan berbekas sama sekali. Waihaka atamanni wadil hamq, hanya sekedar berangan-angan saja. Jadi kepengen jadi orang soleh tapi tidak menghadap, sebab ternyata kamu merasanya menganggap dirinya kepengen benar, kepengen jadi orang soleh, mencari orang soleh, tapi ternyata baru angan-angan, baru ngelamun. Iya. Ngelamunan itu wadil hamq, adalah jurang kedunguan. Qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, iyyakum wa tamanni, awas ngati-hati jangan tenggelam dalam angan-angan. Fa innahu wadil humq, angan-angan itu lembah kedunguan. Terlalu banyak angan-angan, terlalu dalam kedunguanmu itu. Berangan-angan. Santri saya juga sini banyak yang berangan-angan, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi hakim, berangan-angan. Saya baru yakin anak itu bercita-cita kalau dibuktikan dengan sekolahnya yang rajin. Iya dong. Saya juga tidak yakin kamu belajar benar kalau kelakuan kamu tidak berubah. Itu aja kok. Sing medit ya angger medit, sing males angger males. Mengupat mencaci maki orang tiap hari, saya nggak yakin mencaci maki orang itu dapat pahala kok. Atau ada pahalanya? Menurut kamu mencaci maki orang ada pahalanya enggak? Udah, nggak usah mencaci maki orang lah. Iya, jangan menyalah-nyalahkan orang. Sebab kamunya sendiri masih dalam tahap berangan-angan. Baru berangan-angan pengen jadi orang bener, prangsane wis sudah di wong bener. Masih lebih perangsa sudah menyalah-nyalahkan orang lain. Kamu baru ngelamun jadi orang kaya, itu dalam pikiranmu orang sedesa nih utang semua sama kamu nih. Punya buku catatan piutang, Haji Hasan punya sekian, Haji Imran sekian, Haji Sulaiman sekian. Oh, bermilion orang. Buku itu dibawa-bawa saja. Ini catatan utang orang sama gue nih. Wong edan itu kan kok. Itu namanya orang gila namanya. Ya. Iya. Jadi begini, ini bukan katanya terlalu banyak orang yang belum benar ngerasanya sudah, terlalu banyak orang yang belum pinter ngerasanya sudah, banyak orang nggak cantik ngerasanya, ya kan gitu. Iya rasanya. Itu tercipta dalam imajinasimu bahwa engkau tuh ganteng gitu dikiranya. Sama ono cung udah sempuk ya ku. Iya. Dikiranya ganteng aja, di mana gantengnya? Nah, itu. Jadi tidak
Kalau perlu gini aja lah, beli kaca yang besar lah. Di kamar mandi satu, kamar satu, di dapur satu, di pintu akan keluar satu gitu. Yang sering-sering bercermin aja lah. Ya, hati-hati. Ta'malu a'mala ahli syarri. Kerjamu sehari-hari kerjaannya orang-orang jahat. Wa tatamanna darajati ahlil khair, tapi angan-anganmu pengen jadi orang yang amalnya baik-baik semua, gimana lagi? Man ghalaba roja'uhu khaufahu, apabila khaufnya lebih besar dari roja'nya, apabila roja'nya lebih besar dari khaufnya, harapannya lebih besar dari rasa takutnya, tazandaqa, menjadi zindiq, menjadi sesat. Wa man ghalaba khaufuhu raja'ahu, kalau rasa takutnya lebih besar daripada harapannya, qanata, maka dia akan putus asa. Wasalamatu fi'tidalihima, yang selamat nih, yang bagus nih, yang balance antara harapan dan rasa takut itu seimbang. Kenapa seimbang? Yaitulah nantinya akan seimbang, balance, equiliber. Kalau berhasil ya nanti kamu tidak lupa diri, kalau gagal juga kamu tidak gantung diri. Kalau gagal ya bersabar, kalau berhasil ya bersyukur. Kalau berhasil ya memberi manfaat kepada dirimu, anak istrimu, keluargamu, masyarakatmu. Kalau gagal ya kamu tidak menipu orang lain. Susah banget sih. Iya kan? Qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, la wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala, andaikan khauf dan rojaknya orang beriman itu ditimbang, sama, akan balance. Ya, jangan ada mana yang lebih besar, jangan sampai ada bagian manapun yang mendominasi. Ketika didominasi oleh rasa takut, maka dia akan putus asa, kecut hatinya, kecing akhirnya, nggak berani. Ya, tapi kalau harapannya berlebihan tanpa perhitungan, itu namanya ya bunuh diri namanya, tanpa perhitungan. Jadi yang seimbang, maksudnya khauf dan roja itu harus seimbang, artinya bahwa harapan untuk berhasil 50%, harapan gagal 50%, sehingga langkah kamu lebih berhati-hati. Jangan take for granted pasti berhasil. Disitulah sejak engkau merasa meyakini pasti berhasil, ketika gagal kekecewaanmu sangat mendalam. Ya, menjaga keseimbangan antara harapan dan ketakutan, takut dan harap dan takut itu harus seimbang, supaya kalau takut jangan berlebihan, supaya kamu jangan gagap yang biasa. Ketika harapan terlalu melambung juga, kamu jangan sampai gegabah. Itu aja kok. Paham nggak? Ya itu gitu. Aku akan menyatakan cinta kepada cewek. Jangan sok granted kamu orang kaya pasti diterima. Begitu ditolak pingsan kamu nih.
dengan bangganya kamu datang dengan bawa mercy, ya, bawa uang setas, apa dikiranya perempuan itu mata duitan semua. Langsung dibentak, aku tidak butuh dengan hartamu itu. Malu kan? Ya, itulah. Tapi jangan gampang terus, nanti nggak kawin-kawin kamunya. Ya itulah. Ya pelan-pelan aja lah. Ya. Iya. Jangan apa namanya? Ya